sudah ada 6 orang ontar. Bu Dekan masuk ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya Dalu, off-cam Ibu. ya Pak. Iya, nggih. Saya juga ya Pak Aris, off-cam. Nggih. Pak, ini apa sih Pak? Bapak Ibu, kita mulai dulu nih Bapak Ibu ya. Nggih, Pak Tom. Saya ndak malam-malam. Iya, nggih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih berkenan hadir di sosialisasi singkat mengenai desain industri. Juga Bapak Ibu sudah dimasukkan grup tadi. Kebetulan tadi sudah dengan teknik, sekarang masuk ke psikologi. Nanti setelah dari arahan dari Pak Ketua, Pak Aris, nanti baru saya masuk. Kita tidak lama-lama Bapak Ibu, biar mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lainnya. Monggo Pak Ketua. Nggih, matur suwun Pak Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak Tommy, Kepala Pusat Publikasi KI, teman-teman LBPM yang support, Bapak Ibu dari psikologi, ngapunten sebelumnya kita harus lakukan ini secepatnya karena supaya informasi ini segera kami sampaikan terkait dengan peluang kita untuk bisa memperoleh desain industri, karena di Sinta kita itu kinerja kita terkait desain luaran dari kegiatan berupa desain industri itu masih kosong dan skornya lumayan karena skornya 20 poin. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan itu terkait dengan bahwa sesungguhnya di dalam memperoleh desain industri itu sebetulnya dari prodi psikologi dan semua prodi di teknik itu sangat berpeluang. Nanti Pak Tommy akan menyampaikan detailnya ya. Jadi sangat berpeluang untuk memperoleh ini. Nah, kami berharap informasi ini kita bersama-sama bisa gotong royong bagaimana untuk mempertahankan posisi Sinta kita supaya tidak tergeser oleh perguruan tinggi lain. Karena kalau kita lihat dari sisi PTS di Jawa Timur, bahwa pada saat diumumkan beberapa bulan yang lalu, kita di posisi nomor 1 PTS di Jawa Timur. Sekarang sudah bergeser ke nomor 2. Nomor satunya sekarang sudah UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, sudah nyalip kita. Ya. Lepas dari itu Bapak Ibu, ini potensi yang memungkinkan untuk kita capai bersama, ya, kita capai bersama. Sehingga kami berharap dari program studi Bapak Ibu dosen maupun karya mahasiswa yang memang berpotensi desain industri, maka kita bisa usulkan. Terkait dengan pembiayaan, nanti kami di LBPM akan menyiapkan uburampe-nya, segala sesuatunya terkait dengan pembayaran itu. Jadi per desain industri itu 250.000 nanti kita yang akan selesaikan. Kemudian terkait dengan pelatihan ataupun arahan ya Pak Tommy ya, pendampingan dari DJKI, nanti akan ada momen itu, nanti kami di LBPM lewat Pak Tommy juga akan mengkondisikan. Nah, kami berharap Bapak Ibu peluang ini kita bisa manfaatkan bersama, karena di program studi itu Bapak Ibu yang
jauh lebih memahami dan jauh lebih tahu terkait dengan mana yang berpotensi, mana yang berpotensi dari apa yang disampaikan Pak Tommy nanti, maka gotong royongnya Bapak Ibu yang menyiapkan materinya, kami yang menyiapkan pendampingan, mengkondisikan dari DJKI untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian, termasuk untuk biaya biaya untuk unggahnya. Itu kita di LPPM yang akan menyiapkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan dengan ide ini, karena kalau tidak kita, terus siapa lagi yang bekerja bersama-sama. Begitu Bapak Ibu. Nah, ngapunten sebelumnya kami harus lakukan Zoom ini malam ini karena kami daripada informasi ini kami tunda besok, kemudian pertemuan harus offline besok ataupun lusa begitu ya. Maka sesegera mungkin informasi ini kami sampaikan karena di tanggal 19 itu terkait dengan usulan sudah harus diterima masuk di Google Drive-nya dari DJKI, sehingga mudah-mudahan informasi ini berkenan untuk Bapak Ibu, dan mohon maaf jika malam-malam saat harusnya Bapak Ibu istirahat, kita harus nge-zoom sejenak untuk mendapatkan informasi dari Pak Tommy terkait dengan luaran kegiatan yang berupa desain industri. Sementara itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Waalaikumsalam Ketua atas warahmatullahi wabarakatuh. sambutannya. Guys, Bapak Ibu, saya langsung share sebentar ya Bapak Ibu, nanti biar ini kita biar sama persepsinya. Sebentar Bapak Ibu, saya share langsung. Oke, Bapak Ibu, ini yang tadi pagi memang masuk ke ranah teknik sama vokasi, yang kedua nih khusus psikologi. Jadi Bapak Ibu, ini ada sebetulnya pendampingan dari DJKI terkait desain industri, yang mana desain industri ini juga nanti bisa digunakan Sinta Bapak Ibu dan Sinta kelembagaan, ada nilainya juga. Desain industri ini bisa masuk di banyak hal, dan ini Bapak Ibu adalah yang didampingi oleh DJKI. Kita masuk di antara kampus-kampus lainnya, kita ada di urutan nomor 6. Jadi ada 16 Bapak Ibu, 16 lembaga di sini. Kemudian ini terkait dengan nilai Sinta, tadi sudah dipaparkan diharapkan kita bisa meningkatkan Sinta dari Pak Ketua. Jadi desain industri Bapak Ibu bisa dari merek ke desain industri, dari hak cipta ke desain industri, maupun dari paten ke desain industri. Kemudian Bapak Ibu, sebentar ya saya. Oke, Bapak Ibu, sebetulnya desain industri itu adalah gambar desain dari produk yang Bapak Ibu buat, ada komposisi garis, warna, ada nilai kebaruannya, bisa 3 dimensi, 2 dimensi, dan memang sebetulnya desain industri nanti diharapkan bisa dijual nanti bisa masuk ke ranahnya Bu Luvia di inovasi maupun hilirisasi, terkait bisa kewirausahaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah klasifikasi kelas, ada 32 judul kelas yang disediakan di DJKI nanti. Karena Bapak Ibu dari psikologi, tadi kalau di psikologi di pangkalan data DJKI, Bapak Ibu bisa membuat alat peraga edukasi. Alat peraga edukasi yang mungkin Bapak Ibu sudah memiliki waktu KKN atau waktu mungkin pengabdian pribadi atau dari hibah PT dan lain sebagainya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu masuk kelas 21 termasuk permainan. Alat peraga edukasi bisa berupa mungkin ular tangga atau alat peraga lainnya. Kemudian ini Bapak Ibu, jadi desain industri ini merupakan tampilan luar dari suatu produk.
dia memiliki kesan estetis apa yang membedakan dengan produk lainnya. Apa yang membedakan dengan produk lainnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengajukan pendaftaran desain industri ini memang nanti alat peraga edukasi Bapak Ibu jangan kalau bisa wajib tidak diunggah dulu di jurnal atau dilacak secara online, mungkin masuk webnya Prodi, karena kalau sudah dipublikasikan sebelum diajukan pendaftaran maka permohonan itu ditolak secara otomatis, tidak baru. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mendaftar yang penting masuk dulu sembari menunggu keluar sertifikatnya, direview sama DJKI, boleh dipamerkan. Kemudian tujuannya tadi memang selain proses produksi yang ditargetkan memang untuk pemasaran juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan dari desain itu menjadi produk yang bisa digunakan masyarakat, digunakan mitra, digunakan Dudi mungkin. Jadi bisa menambah kapasitas kita semua. Ini Bapak Ibu nanti bisa dibuka webnya di ini pdki-indonesia.dgip.go.id. Bapak Ibu nanti langsung bisa pilih desain industri. Bapak Ibu masukkan saja di situ. Bisa ketik alat peraga edukasi, nanti Bapak Ibu muncul semua detailnya secara detail. Kemudian Bapak Ibu tadi disampaikan Pak Ketua memang nanti ada pembiayaan dari LPPM. Satu desain itu dibayar 250.000. Kebetulan kita didapat jatah dari DJKI mengumpulkan sampai tanggal 19 Mei hari Jumat besok. Nanti saya share di grup itu ada 2 link Bapak Ibu. Link yang langsung ke DJKI sama link untuk pengumpulan data di LPPM. Setelah 19 Mei nanti 12 Juni ada pendampingan khusus dari DJKI. Info terakhir memang akan datang ke kampus, tapi masih belum tahu juga apa mungkin dikumpulkan di suatu tempat dengan kampus-kampus yang lain. Kita masih belum tahu juga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini adalah nanti contoh yang Bapak Ibu buat seperti ini. Silakan Bapak Ibu alat peraga edukasinya bisa desain utuh seperti ini misalnya. Gambar satu tampak perspektif, maksudnya utuh semua, ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, samping kiri, tampak atas, tampak bawah. Nanti Bapak Ibu yang dikumpulkan itu satu file PDF, tapi isinya beberapa halaman. Halaman satu adalah gambar lengkap seperti ini Bapak Ibu. Gambar lengkap seperti ini. Dan nanti Bapak Ibu memang wajib mencantumkan kelebihan alat peraga edukasi Bapak Ibu ini apa dibandingkan alat peraga edukasi yang lain. Jadi boleh gambarnya seperti ini, boleh desain utuh. Boleh, mohon maaf tadi saya lupa. Di halaman 1 gambarnya utuh begini Bapak Ibu ya, halaman 1 PDF. Nanti halaman 2 itu adalah gambar tampak perspektifnya. Halaman 3 gambar tampak depan, halaman 4 tampak belakang dan seterusnya. Jadi ini dalam satu file PDF ada beberapa halaman. Kemudian Bapak Ibu ada juga desain parsial. Ini adalah contoh gambar wadah makanan. Jadi yang membedakan dengan yang lainnya apa? Nah, ini moga Bapak Ibu juga bisa buat alat peraga edukasinya apa. Bisa dibuat ada garis-garisnya. Ini kalau di sini keterangannya garis putus-putus dapat diganti blok warna boleh. Jadi sama Bapak Ibu ini ada gambar tampak perspektif yang utuh. Gambar tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak atas, tampak bawah. Kemudian Bapak Ibu kalau melihat gambar ini memang garis putus-putus menunjukkan bagian yang tidak dilindungi. Artinya Bapak Ibu bermainnya kalau mengacu pada sini berarti yang didesain adalah atasnya Bapak Ibu tutupnya. Kemudian ada juga Bapak Ibu desain set. Ini kalau alat peraga edukasi Bapak Ibu memiliki gabungan dengan alat peraga edukasi lainnya. Sehingga desain set ini lebih dari satu barang, memiliki kesamaan, kemudian digunakan secara bersama. Jadi misalnya satu set meja dengan kursi. Ini
satu kesatuan Bapak Ibu. Boleh seperti ini. Tetap sama isinya. Halaman pertama utuh seperti ini, halaman kedua nanti tampak perspektif, tampak depan, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu ada desain 2D. Desain 2D ini sepertinya bisa Bapak Ibu juga gunakan. Ini gambar tuh desain 2 dimensi ini sangat simpel, cukup tampak depan dan tampak belakang saja atau tampak atas dan tampak bawah. Hanya di sini dikasih keterangan jika tampak belakang atau tampak bawah tidak dimintakan perlindungan, maka cukup tampak depan atau tampak atas saja yang diunggah. Kemudian Bapak Ibu, ini gambar siap diunggah. Sama Bapak Ibu nanti bisa jelas tampak perspektif, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak atas, dan tampak bawah. Kemudian Bapak Ibu, ini memang sudah saya berikan link YouTube-nya. Nanti saya berikan link saya berikan 2 file PDF-nya. Karena kemarin Bapak Ibu ada dari 3 Bapak Ibu dosen psikologi juga mengikuti webinar di DJKI tersebut di acara ini. Kemudian Bapak Ibu, ini memang nanti Bapak Ibu lengkapi ini link Google Form-nya dari DJKI. Jadi Bapak Ibu yang mengirimkan cukup ketuanya saja. Bapak Ibu tidak perlu anggotanya disuruh upload, tapi cukup ketuanya saja. Namun nanti di file PDF ditulis nama anggotanya. Jadi kalau bisa wajib aja gambar permohonan desain industri sudah Bapak Ibu langsung unggah di link Google Form tersebut. Kemudian ini Bapak Ibu tadi bersedia, Bapak Ibu silakan dipilih yang nanti bersedia mengikuti workshop penyiapan data substansif desain industri. Nanti emang setelah direview sama DJKI, nanti ada pendampingan khusus tanggal 12 itu di Surabaya. Itu nanti akan didampingi betul bagaimana menghasilkan desain industri yang sudah siap unggah. Karena Bapak Ibu umumnya kalau lolos ini dan didampingi DJKI, peluang lolosnya besar. Ini pengalaman dari yang paten yang ada Pak Aher sama Pak Handi mengikuti pendampingan ini. Kemudian peluang lolosnya besar, sudah diterima, tinggal masih menunggu langkah-langkah berikutnya. Namun daftar awal sudah diterima. Itu yang paling utama itu Bapak Ibu. Diharapkan nanti kita diberi kemudahan sama dibantu DJKI sehingga Bapak Ibu nanti bisa lolos memiliki desain industri. Oh ini WA-nya Bapak Ibu nanti. Kenapa Bapak Ibu psikologi, sama teknik? Jadi yang diberi kesempatan itu psikologi, teknik, sama vokasi. Kalau teknik sama vokasi cenderung ke alat-alat produksi seperti mesin. Tapi kalau psikologi karena ada diakui di DJKI, alat peraga edukasi bisa ada banyak yang lolos sebagai desain industri. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu silakan. Pak Tommy mau tanya, Iya. Pak. Oke, Bu. Itu permainan edukatif itu nggak harus dari riset kan, Pak? Untuk selama ini enggak, tapi memang nanti kalau misalnya sudah lolos ya Bu ya, atau sambil diunggah, sambil menunggu sampai lewat tanggal 19, monggo di Bapak Ibu emang yang tepat memang dari luaran penelitian ataupun luaran pengabdian. Kenapa? Karena nanti kalau dari luaran penelitian sama pengabdian masuk ke Sinta Bapak Ibu, dari Sinta itulah baru bisa masuk ke desain industri. Untuk saat ini monggo desainnya dulu aja Bu Heti, nanti laporannya menyusul nggak masalah, karena memang yang tadi infonya baru kami terima begitu. Monggo. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ini disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ini maksudnya kami nge-share ke Bapak Ibu dosen ya? Monggo Bu bisa di-share bagi yang sudah memiliki AP.
Kalau sudah memilih kan enak kan Bu, tinggal langsung didesain aja, bisa memakai jasa mahasiswa dulu boleh. Dia boleh dimasukkan sebagai urutan terakhir untuk membantu Bapak Ibu mendesainkan boleh. Jadi yang sudah punya AP aja Bapak Ibu, karena ini Mepet ditargetkan banget ya. 19. Betul Bu, betul. Karena kan kemarin infonya itu sejak webinar itu langsung kita di WA disuruh mengumpulkan tanggal 19. Monggo Bapak Ibu nanti setelah itu direview baru nanti tanggal 12 ada ada pendampingannya. Jadi kurang lebih ada 1 bulan, hampir 1 bulan itu akan dikaji sama mereka, akan diumumkan, masih belum tahu juga kapan diumumkannya begitu. Begitu Bu. Saran saya boleh yang ini aja, ini yang kita yang model seperti ini saja. Seperti yang nomor 11 ini tadi. Dari atas boleh. Nanti bisa didesainkan dibantu tim mahasiswa memang mengenai alat peraga edukasi. Memang selama ini alat peraga edukasinya langsung jadi nih Bapak Ibu ya, sudah langsung jadi. Kita tidak terpikirkan untuk yang mendesain memang. Rupanya alat peraga edukasi itu bisa masuk ke desain industri selain hak cipta gitu. Monggo Bapak Ibu ada lagi? Targetnya berapa dari psikologi Bapak Ibu? Ini aja saya malah minta bantuan. Bantuannya adalah saya akan share nih. Saya pasti akan share ke Bapak Ibu dosen. Oh iya iya, menginformasikan bahwa ini ada begini-begini. Saya itu bingung membuat kalimatnya, terus seperti apa itu kesulitan menjelaskannya kan. Karena kan harus clear dulu jelasinnya kayak gini Pak Tommy. Iya betul. Mungkin mungkin bisa dibantu Pak Tommy sehingga saya nanti bisa share ke Bapak Ibu dosen, karena kan ada APE itu pasti ada di mata kuliah terutama pendidikan. Namun kan mana yang Bapak Ibu itu simpan dan anggap itu paling oke, mana yang enggak kan saya juga enggak ini ya. Iya. Enggak terlalu tahu, sehingga kan ada baiknya ini benar-benar saya share gitu, sehingga yang memang masih ada atau belum masuk dalam penelitiannya tapi belum dipublish seperti kata Pak Tommy, itu kan yang tahu Bapak Ibu dosen memang. Secara personal gitu. Mungkin gini Pak Ketua, apa besok online lagi aja pagi, kan besok ada pendampingan jurnal, saya sambil jam 10 mungkin gitu nih Pak. Tapi tentu saja mohon bantuan Bapak Ibu yang tim psikologi juga bisa memberitahukan minimal menyebarkan dulu Bapak Ibu gambar ini sama video webinar kemarin. Menurut saya gambar aja Bapak Ibu ini lebih simpel, jadi mereka membuat gambarnya saja dulu. Iya. Ya gitu. Siap bantu menyebarkan informasinya. Semoga ada Bu Heti ini pendidikan. Bu Heti, ya, Bu Heti, Pak Mamang itu ada nggak Bu Heti ya? Coba kemarin teman-teman sih bikin kayak PKM gitu, mungkin ada yang PKMK gitu ya. Mungkin kan. Ya boleh. API. Ini harus jadi atau prototype? Kalau ini hanya gambar dulu aja sih Bu, gambar aja. Gambar tangan. Gambar. Tapi nanti kan pada akhirnya jadi kan Bu, nanti setelah direview mungkin mereka minta foto asli betulan gitu. Tapi untuk sekarang gambar dulu, gambar sketsa ya, gambar aja seperti ini boleh Bu. Bu Het, mungkin sementara itu ya dibantu ngomong di grup psikologi pendidikan ya. Ya. Karena yang punya APE itu banyaknya psikologi pendidikan, Pak. Oh, enggak. Kira-kira berapa dosen Bu? Apa semua dosen psikologi atau? Karena alat permainan juga. Kenapa Pak? Berapa dosen Bu kira-kira yang psikologi pendidikan? Ada 12. Oh 12, oh banyak ya.
Yaitu biasanya ada mata kuliah bikin APE. Kalau video gitu saya ada gitu kan, video Iya. tapi itu ada. Tapi kalau produk begini ya yang biasanya mata kuliahnya terkait ini psikologi pendidikan memang. Iya. Nanti Iya gitu. Pak. Ya nanti bisa juga nih gini aja Bapak Ibu kami rekam ya Bu ya, ini kan singkat sebetulnya nggak lama-lama. Saya kira juga lihat juga nanti kalau ada ya di share juga boleh Bu. Kalau ada nama-namanya nanti bisa di share di grup aja Bu. Nanti kami undang di grup ini juga di grupnya apa ini? Iya. Itu kayaknya lebih praktis karena rekaman kita singkat sekali, rekaman singkat ini Bu, singkat sekali. Jadi sepertinya ditonton juga tidak terlalu lama. Ya, nanti di list ya Bu Eti ya. Dosen-dosen psikologi pendidikan ya. Ya Bu. Ya. Siap. Oke, siapa? Ya, berarti pakai ini aja Bu ya, pakai video ini aja Bu ya. Nanti kalau ada pertanyaan monggo langsung nanti kami undang malam ini langsung. Ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup Bu. Siap. Oke, kebetulan besok ada penelitian jurnal juga. Salah satunya juga dari psikologi kalau nggak salah. Jadi kami akan list nama-nama dosen yang dosen pendidikan. Iya. Nanti kita masukkan di grup juga boleh. Oke, boleh. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Pak Ketua ada mau disampaikan dulu Pak Ketua sebelum kita tutup. Kami mengucapkan terima kasih Bu Dekan dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan informasi yang kami sampaikan. Ini kan tawaran kesempatan buat kita, ya semaksimal mungkin kita bisa manfaatkan gitu. Nah, gayung bersambut tidak cuma dari psikologi, tetapi teknik dan vokasi sudah kami sampaikan informasinya. Dan hari ini kami sampaikan informasi ke Bapak Ibu sekalian di psikologi. Harapan kami kita bisa memenuhi target yang ditentukan dari DJKI. Sebenarnya ada 50 yang bisa tawarkan untuk pelatihan nih Pak Tommy ya. Ada 50 itu terdiri atas dari vokasi, teknik semua prodi, dan psikologi karena ini yang berpotensi untuk bisa dihakatkan berupa desain industri. Nah, tentunya kalau kita lihat dari sisi waktu memang agak mepet sekali ya seperti inilah di kementerian kalau berikan informasi mesti injury time data begitu ya. Jadi kira-kira ini sekalian ngetes ini untak isi apa enggak kayaknya gitu. Nah, apapun yang kondisi ini ya semaksimal mungkin monggo kita manfaatkan untuk bisa kita manfaatkan bersama. Jika nanti di dalam teknisnya ada hal yang perlu didiskusikan, LPPM selalu siap 24 jam Pak Tom ya untuk diskusi terkait dengan ini. Mudah-mudahan sampai dengan tanggal 19 kita bisa memenuhi target yang diberikan atau peluang yang diberikan oleh DJKI sehingga mereka bisa mereview selama 1 bulan kemudian mengumumkan dan apa yang kita usulkan itu bisa lolos sehingga bisa kita klaim menjadi sebuah luaran kegiatan berupa HKI, kekayaan intelektual berupa desain industri yang skornya untuk kelembagaan, skor yang dinilai untuk pemeringkatan kelembagaan itu 20 poin, tetapi untuk personal, Sinta kita personal itu 16 poin. Emang kalau ini tidak intinya kenapa ini harus kita perjuangkan? Ya lumayan dengan 16 poin itu bisa meningkatkan skor Sinta personal kita sehingga
dengan skor Sinta personal itu kita bisa ya berpeluang untuk memperoleh hibah-hibah dari kementerian, karena skor paling tidak untuk kegiatan penelitian ke depan itu minimal 150 gitu ya. Sehingga dengan sedikit demi sedikit skor dari HKI, dari hak cipta yang lain maupun publikasi-publikasi yang lain, sedikit demi sedikit kita kumpulkan, yakin bahwa kita bisa memenuhi skor masing-masing dari kita untuk bisa memperoleh peluang-peluang hibah yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau malam-malam kita harus nge-zoom dulu gitu ya. Kami berharap kita bisa bersinergi bersama. Matur suwun Bu Dekan mengkondisikan Bapak Ibu yang lain. Matur suwun Bu Bapak Ibu, Bu Kaprodi juga. Matur suwun. Nah, nanti terkait dengan kebutuhan informasi dan sebagainya, monggo Bu Kaprodi nanti bisa menyampaikan ke Pak Tommy daftarnya supaya segera nanti bisa dimasukkan ke grup sehingga kita bisa berdiskusi terus untuk bisa memenuhi sampai dengan tanggal 19. Saya kira itu Bu. Matur suwun. Pak Tommy. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua, juga Bu Dekan, Bapak Ibu yang tim dari psikologi. Kami tunggu ya Bapak Ibu tetap semangat. Ini kata Pak Rektor kan tetap semangat. Nanti kita tunggu ya tanggal 19. Kalau ini karena pakai Google Form Bapak Ibu, berarti monggo Bapak Ibu mau mengunggahnya jam 11.58 bisa. Namun pengalaman selama ini Google Form mereka itu sangat tepat waktu, lewat dari 1 menit 12 lewat 1 menit subuh sudah dikunci langsung Google Form-nya. Jadi itu pengalaman yang kemarin paten, yang pendampingan jurnal, semuanya Google Form, namun lewat dari 1 menit aja sudah ditutup Google Form. Jadi memang Bapak Ibu boleh unggah jam 10 malam, tidak mungkin macet Google Form, tapi setidaknya jangan lewat 1 menit pun, karena nanti akan sia-sia bila kita lakukan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris, Pak Ketua, juga Bapak Ibu, Bu Dekan, sama ada Pak Fajar. Ini Pak Fajar akan menge-share rekamannya di grup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Semangat Bu. Ya, siap. Izin.